Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anas Taufik Hidayat, Luciana Anggraini, saya sendiri Ida Fitriani, dan rekan saya Aktario Agadewanta. Di sini kami akan memaparkan materi dari Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional. Yang pertama adalah Organisasi Perdagangan Internasional. Organisasi perdagangan tingkat internasional adalah badan yang secara khusus dibentuk oleh banyak negara dalam mengorganisasikan perdagangan dunia, agar secara operasional mempunyai unifikasi atau keseragaman, dan tidak merugikan pihak-pihak atau negara-negara tertentu. Organisasi perdagangan dunia pada umumnya dibentuk dari kesepakatan banyak negara yang bersifat internasional. PBB merupakan badan dunia yang secara aktif melakukan koordinasi dalam membentuk organisasi perdagangan dunia. Organisasi dan kerjasama perdagangan internasional, menurut sifatnya, khususnya dalam perdagangan internasional, dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi dan kerjasama multilateral yang terdiri dari kerjasama multilateral internasional dan kerjasama multilateral regional. Kerjasama multilateral internasional yaitu organisasi yang melakukan kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh warga dunia. Kerjasama multilateral regional yaitu organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. Yang kedua adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara seperti Indonesia dan Jepang. Dan yang ketiga yaitu kerjasama sektoral, yaitu kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu. Kemudian untuk macam-macam organisasi internasional, yang pertama adalah WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan badan atau organisasi perdagangan dunia yang mengawasi segala bentuk aktivitas perdagangan di dunia internasional. WTO ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai ganti dari GATT. WTO merupakan salah satu subjek hukum dan status resmi bagi para anggotanya. Dengan itulah mereka bisa melakukan perdagangan dengan skala internasional. Maksud dan tujuan didirikannya badan atau organisasi WTO adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. WTO sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama yaitu menyetujui segala bentuk perputaran barang dan jasa baik dalam lingkup kerjasama multilateral atau plurilateral, serta bertugas untuk mengawasi pelaksanaan komitmen akses yang ada di pasar baik di bidang tarif dan non-tarif. Yang kedua yaitu mengawasi segala praktek perdagangan internasional secara regional dan meninjau kebijaksanaan perdagangan negara atau anggotanya melalui prosedur notifikasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai forum tempat penyelesaian berbagai macam jenis sengketa dan menyediakan mekanisme konsilasi dengan tujuan untuk mengatasi sengketa perdagangan yang timbul. Berikutnya yaitu menyediakan berbagai macam bantuan teknis yang dibutuhkan oleh para anggotanya, termasuk bagi negara yang sedang berkembang. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi segala bentuk hambatan perdagangan dunia dengan melakukan program perundingan pertukaran profesi di bidang perdagangan secara terus-menerus. Kemudian macam kedua yaitu adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan dari AFTA adalah yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua adalah menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI
Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Kemudian untuk manfaat dari AFTA adalah peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia dengan penduduk sebesar kurang lebih 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam. Kemudian, biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha atau produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku atau penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah pilihan konsumen atas jenis atau ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah NAFTA atau North America Free Trade Agreement. NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada dasarnya, NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya kebebasan tarif biaya masuk bagi komoditi-komoditi tertentu hingga adanya perlakuan adil terhadap penanaman modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. Latar belakangnya dibentuknya NAFTA. Yang pertama adalah adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, maupun informasi. Yang kedua, perubahan internal yakni kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Yang ketiga, hasil kerjasama blok lainnya yang kurang menggembirakan. Yang keempat, penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan NAFTA sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, pengatur impor dan produksi sesama anggota. Yang ketiga, adanya standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, mengusahakan agar perlindungan bagi konsumen mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang keempat ada EFTA atau European Free Trade Association. Badan atau asosiasi perdagangan bebas Eropa ini bertujuan untuk bekerja sama dalam perdagangan dan pajak untuk barang-barang industri. EFTA adalah singkatan dari European Free Trade Association, didirikan tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk neraca Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak bergabung dengan komunitas ekonomi Eropa. Negara-negara anggota EFTA adalah Australia, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, Portugal, UK. Tujuannya adalah untuk mengadakan perdagangan bebas antara negara anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran di antara negara-negara anggotanya. EFTA membawa sejumlah dampak positif bagi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari tingkat ekspor-impor suatu negara, namun tingkat ekspor-impor negara-negara yang melakukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, khususnya perdagangan bebas, mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kerjasama tersebut juga dapat memperluas pasar dengan meningkatkan akses to market, dapat memperlancar arus perdagangan barang dan jasa, serta pergerakan modal dan tenaga kerja. Keuntungan lainnya yaitu mendapat perlakuan khusus pelaku bisnis bagi negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan EFTA. Yang kelima adalah ITO atau International Trade Organization. ITO adalah organisasi perdagangan internasional di bawah naungan PBB. Tujuannya adalah berusaha untuk memajukan perdagangan internasional. Latar belakang pembentukan ITO adalah dimulai dari pengalaman pahit depresi ekonomi dunia pada dasawarsa 1930-an yang diikuti dengan pemberlakuan proteksi perdagangan oleh kehancuran Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1994 terdapat pengakuan bahwa perlunya sebuah lembaga internasional dibandingkan untuk perdagangan yang kemudian diusulkan Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO, yang dimana suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods atau IMF dan Bank Dunia. ITO dimaksudkan untuk memudahkan perdagangan bebas dan untuk menarik perhatian pemerintah untuk menghubungkan antara perdagangan internasional pada suatu wadah dan pekerjaan dan pembangunan wadah yang lain. Yang keenam, GATT
atau General Agreement on Tariffs and Trade. GATT adalah sebuah rezim institusional yang mengatur tentang perdagangan internasional. GATT merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional. Muatannya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. Pada pokoknya ada 4 tujuan penting yang hendak dicapai GATT. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Dan yang keempat, meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Fungsi GATT. Yang pertama, suatu perangkat ketentuan aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai suatu forum pada perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan. Kerjasama perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi dan keuangan khususnya di bidang perdagangan internasional saat ini mengarah kepada pembentukan kerjasama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan secara regional. Ada 2 pendekatan untuk melakukan pembebasan perdagangan. Yang pertama, pendekatan internasional. Yang kedua, pendekatan regional. Contoh pendekatan internasional yang pertama adanya pengadaan perundingan putaran Uruguay, Kennedy, dan Tokyo yang dilakukan oleh GATT. Yang kedua, ada contoh pendekatan regional menyangkut kerjasama atau perjanjian antara beberapa negara dengan tujuan melakukan perdagangan bebas. Proses tahapan kerjasama dan integrasi ekonomi regional. Nomor 1, Trade Preference Arrangement. Kerjasama perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali. Contohnya European Economic Area, NAFTA, atau North American Free Trade Agreement. Nomor 2, ada Free Trade Area atau FTA. Suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan. Namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. Dengan kata lain, internal tarif antara negara anggota menjadi 0%. Sedangkan masing-masing negara memiliki eksternal tarif sendiri-sendiri. Slide selanjutnya dibacakan rekan saya Aktario Aga Dewanta. 3. Custom Union. Custom Union atau CU1 merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Custom Union atau CU2 dikemukakan oleh Jacob Wiener. Jacob Wiener mengemukakan bahwa CU mengandung unsur perdagangan bebas dan unsur proteksi yang lebih besar, dan secara tegas mengemukakan bahwa CU tidak dapat dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CU menimbulkan 2 efek yang saling berlawanan. Di satu pihak meningkatkan perdagangan antar negara anggota,
di pihak lain cenderung lebih protektif terhadap negara bukan anggota. Custom Union 3 CU dapat menimbulkan dua efek, trade creation, trade diversion. Trade creation adalah penggantian yang dimana produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui pembentukan FTA atau CU dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain. Efek positif bukan hanya untuk negara anggota, tetapi negara lain yang bukan anggota, karena ada peningkatan spesialisasi produksi yang mendorong peningkatan impor dari negara lain. Trade creation dapat meningkatkan kesejahteraan. Trade diversion. Trade diversion merupakan dampak negatif dari impor barang yang harganya relatif lebih murah dari negara bukan anggota FTA atau CU, sehingga akan digantikan dengan impor yang harganya relatif lebih mahal dari negara anggota. Trade diversion dapat menurunkan kesejahteraan. 4. Common market merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi atau barang, jasa, aliran modal. Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien. Contoh, pasaran bersama Eropa atau European Common Market. 5. Economic Union, kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Contoh, EEC atau European Economic Community dan CAC atau Council of Arab Economic Community. 6. Monetary Union adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan mata uang. Contoh, European Community yang memiliki mata uang tunggal atau yaitu euro.